Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk menjelaskan mengenai konsep life table pada demografi atau ilmu kependudukan. Life table ini merupakan sebuah metode, sebuah cara untuk memprediksi. Jadi untuk melihat prediksi populasi berdasarkan dari cohort atau berdasarkan dari jumlah bayi yang dilahirkan ya sehingga pada masa kehidupannya seperti itu. Untuk life table itu dibuat dari data kematian, terutama age specific death rates. Age specific death rate ini merupakan ukuran kematian pada setiap kelompok umur. Jadi konsepnya life table adalah cara untuk memprediksi dari bayi yang baru lahir, memprediksi dalam beberapa kelompok umur atau beberapa waktu ke depan, melihat seberapa jauh kualitas hidupnya, seberapa kuat atau seberapa potensi dia untuk bertahan hidup berdasarkan data-data dari kematian. Seperti itu. Life table itu ada dua jenis. Yang pertama ada abridged life table dan yang kedua adalah complete life table. Abridged life table itu adalah life table atau tabel kehidupan pada yang dibagi menjadi beberapa kelompok umur, ya, terutama 5 tahun, 1 sampai 4, 5 sampai 9, 10 sampai 14. Jadi abridged life table itu adalah life table yang kelompok umurnya itu per 5 tahun. Kalau complete life table itu kelompok umurnya adalah masing-masing single age. Tuh. Nah, ini kita lihat. Dalam life table ini ada beberapa simbol, ya. Ada M, ada Q, ada L kecil, ada D, ada L besar, T besar, dan E kecil. Di kebagian bawah, ini adalah kelompok umur. Ada 0, 1 sampai 4, 5 sampai 9, 10 sampai 14, dan seterusnya. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu pengertian dari setiap simbol dulu, ya. Yang pertama adalah M, ya, mohon maaf. Ini yang dulu ya, yang awal ini. Jadi pada kolom yang pertama, ya, ini menggambarkan age interval atau umurnya. Ini yang pertama, ya. Terus M itu adalah age specific death rate atau rata-rata kematian pada setiap kelompok umur. Jadi kita menghitung angka kematian pada kelompok umur. Berarti kalau ingin menghitung rata-rata kematian pada kelompok umur, kita harus punya data kematian pada setiap kelompok umur dan jumlah populasi pada kelompok umur tersebut. Yang ketiga adalah Q. Q kecil itu adalah probabilitas orang itu meninggal pada setiap kelompoknya. D ini adalah jumlah orang yang meninggal. L kecil itu adalah jumlah orang yang survive atau bertahan hidup. L besar itu adalah jumlah dari year life, jadi orang waktu. Ya, jadi ada satuan orang waktu dalam demografi
Ini adalah number of years live. Yang ketujuh adalah T besar adalah total years live. Jadi total dari penjumlahan yang nomor 6. Yang nomor 8 adalah life expectancy, jadi adalah angka harapan hidup. Nah, jadi dalam tabel ini bisa kita lihat bahwa M tadi dia berkaitan dengan rata-rata kematian, ya, age specific death rate atau rata kematian pada kelompok umur. Ya, Q potensi atau probabilitas kematian, ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita bisa lihat, ya, bisa kita lihat dalam tabel ini ada beberapa hal yang dapat kita gunakan atau dapat kita manfaatkan untuk keperluan kebijakan kesehatan. Misalnya, yang pertama, E. E ini adalah angka harapan hidup. Kita lihat sekarang. Bayi yang baru lahir, angka harapan hidupnya 69 tahun. Jadi, bayi yang baru lahir, dia punya potensi untuk hidup 69 tahun. Tapi, seiring berjalannya waktu, ya, eh, orang yang umur 40 sampai 44 tahun, dia punya potensi untuk hidup 34 tahun lagi. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi, umur yang baru lahir punya kesempatan hidup 69 tahun lagi. Gitu ya. Kalau umur 40 sampai 44 punya potensi untuk hidup 34 tahun lagi. Nah, coba bayangkan kita punya dua life table, atau katakanlah kota A dan kota B. Kita bandingkan. Kota mana yang memiliki angka harapan hidup yang tinggi? Nah, ini bisa berkaitan nanti dengan yang namanya layanan kesehatan pada lansia dan sebagainya. Gitu. Baik, sekarang selanjutnya adalah yang dapat kita gunakan itu adalah kita lihat di sini probabilitas kematian, ya, probabilitas kematian. Jadi di sini bisa kita lihat mana kelompok umur yang punya potensi kematian yang tinggi. Ya, D ini adalah jumlah kematian, potensi jumlah kematian, probabilitas kematian. Kita bisa lihat kelompok mana yang jumlahnya tertinggi, gitu. Ya. Terus lagi selanjutnya adalah terkait ini jumlah, ya, jumlah orang, ya, jumlah orang yang hidup. Ya, bisa kita lihat di sini. Jadi kita bisa melihat mungkin ada yang namanya dependency ratio, ya, atau bisa kita lihat berapa jumlah orang yang produktif, gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari penggambaran life table seperti itu. Jadi untuk penghitungannya, ya, ini ada banyak rumus. Nah, ini bisa kita diskusikan di video-video selanjutnya atau di kelas mata kuliah ilmu kependudukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.